dia datang dari depan. Ini saya bingung, ini makhluk semacam apa, cukup menyeramkan sebetulnya kalau dilihat sih ya. Ada berewok di sini, cuma rambutnya ini, kalau saja seandainya dia itu ikut dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat melihat malam dimanapun Anda berada, di studio kami telah hadir Ki Bayan, yang mana akan menceritakan sebuah perjalanan spiritualnya beliau, yang dimana akan mulai suatu kemisterian, horornya kayak apa, yang sangat mencekamnya, kisah-kisah yang dilalui oleh Ki Bayan dalam perjalanan spiritualnya. Oke, para pemirsa, khususnya sobat melihat malam dimanapun berada, channel kami selalu tayang pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Nah, ingat ya, pada hari itulah channel melihat malam akan tayang. Oke, kembali kepada Ki Bayan yang dimana akan menceritakannya. Kebetulan Ki Bayan sudah ada di depan kamera. Selamat malam Ki Bayan. Selamat malam. Alhamdulillah, tampaknya sehat-sehat aja nih Ki Bayan Ya, nih. alhamdulillah. Tampaknya ini Ki Bayan, kegiatan sehari-hari selama ini apa nih Ki Bayan Ya, nih? alhamdulillah. Sementara masih di kuliner ya, dari pagi sekitar jam 8, pulang sekitar jam 4. Cukup melelahkan juga ya Ki Bayan ya. Ya, begitulah yang namanya kehidupan. Iya. Memang harus dijalankan dan harus kita syukuri. Alhamdulillah ya Ki Bayan. Ya, Nah, inilah kisah-kisah yang akan diceritakan oleh Ki Bayan tentang perjalanan spiritualnya. Untuk sahabat melihat malam dimanapun Anda berada, Ki Bayan akan mengisahkan perjalanan spiritualnya yang bagaimana mencekamnya dan horornya, mistisnya, semuanya akan diceritakan oleh Ki Bayan. Mangga Ki Bayan. ya, terima kasih pada Kang Jampang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita kembali tentang pengalaman-pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. melihat malam dimanapun Anda berada, semoga di malam hari ini sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang saya harapkan. Baiklah, akan saya ceritakan tentang pengalaman-pengalaman saya pada waktu saya mengalami satu perjalanan spiritual. Berawal, jadi waktu itu menjelang hari lahir saya, itu sudah merupakan satu kebiasaan ya. Itu saya berpuasa sehari ya. Ya, pada umumnya setiap menjelang maghrib ya berbuka. Jadi tidak ada yang khusus, buka sebagaimana biasa. Dan menjelang malam kurang lebih teng 12 ya, kebetulan rumah saya itu berdekatan dengan sebuah masjid ya, sebuah masjid kuno yang dulu sempat
dibangun oleh Ki Gede Pekalongan Syekh Abdul Karim. Memang berdiri ya sekitar 1548 kalau nggak salah ya. Itu konon kata orang-orang tua dulu. Pada awalnya ketika saya ini berzikir, memang untuk bacaan-bacaan zikir ini tidak ada yang khusus ya. Artinya ya biasa-biasa, entah kita baca istighfar atau kita bersolawat, palingnya cuma itu. Jadi intinya kita ini mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan keikhlasan. Ketika saya mulai berzikir ya, dengan membaca istighfar terus, nah kalau saya udah merasa bosan dengan istighfar, saya membaca sholawat sholawat Nabi. Waktu gak terasa ya, 1 jam berlalu, karena saya bisa tahu dan saya bisa mendengar memang di Masjid Jami Baitul Karim itu ada satu jam lonceng ya, yang tingginya mungkin sekitar 2 meter, jadi itu bisa menunjukkan jam berapa gitu akan berbunyi ya. Memasuki sekitar jam 1-an itu saya sudah merasakan seperti hawa-hawa yang dari luar, artinya tuh dari dimensi lain ya. Itu sudah saya tambahkan sedikit pengalaman saya tadi itu pada tahun 2016, dan waktu itu sekitar jam 1-an itu saya sudah bisa merasakan ya hawa-hawa dari makhluk-makhluk astral yang berada di sekitar masjid. Dan saya juga memilih tempat itu pas di tengah-tengah memolo masjid. Itu posisinya saya pilih di situ. Mungkin ya merasa tenang atau gimana, yang jelas waktu itu saya berada pas di bawah memolo masjid. Ketika saya merasakan hawa-hawa dari makhluk-makhluk astral ini, dan kemudian terciumlah satu aroma yang sangat khas ya, yang sangat khas itu sempat tercium, dan sepertinya ini bagi saya membawa satu kesegaran, artinya itu bisa membawa kerilekan saya dan kekhusyuan. Itu terus saya berzikir. Tidak lama kemudian itu dengan suara yang lembut, ada seseorang yang mengucapkan salam kepada saya. Dia berucap Assalamualaikum. Pada awal saya tidak melihat,
ini ada di mana ini suaranya. Kemudian dia berucap kembali, Assalamualaikum, dengan satu ketukan yang agak keras dari pertama. Ya, otomatis karena saya mendengar dan saya coba menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika ucapan dari seseorang dan saya jawab dengan Waalaikumsalam, itu ada sesuatu ya di dada saya seperti terasa berat gitu. Artinya tuh mungkin nggak bisa diceritakan secara detail ini berat nih apa. Jadi artinya tuh antara rasa takut, rasa penasaran, dan juga rasa apa gitu, nggak bisa saya ceritakan semua. Di sini yang jelas di dada, sehingga detak jantung nih kayak agak cepat gitu. Nah, setelah saya ini menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu tiba-tiba datanglah satu sosok berbentuk manusia seperti saya. Dia memakai sebuah belangkon dan juga memakai celana panjang berwarna hitam ya, seperti kampret ya, seperti kampret. Mungkin dengan kalau orang memakai celana panjang mah sampai ke ini ya, mata kaki, tapi dia kampretnya tuh mungkin sebatas ini ya, apa namanya nih, garsan atau ini tulang kering ya, tulang kering manusia itu sekitar segitu dengan agak longgar. Nah, duduklah dia ini sekitar 1,5 meter. Kemudian dia memperkenalkan diri ya, mohon maaf saya nggak bisa disebutkan siapa dia karena mungkin ini satu bentuk-bentuk dari apa ya, mungkin azab atau apa, tapi saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan ya. Ringkas cerita, itu terjadilah satu dialog dengan saya. Nah, akhirnya waktu berjalan sekitar 1 jam ya, berarti sekitar tank 2. Pada waktu tank 2 ini saya mencium lagi satu aroma yang baru, satu aroma yang memang khas juga ya, tapi saya bisa membedakan antara aroma yang pertama dan aroma yang kedua. Nah, kemudian seperti awal tadi, dia juga mengucapkan Assalamualaikum kepada saya berdua, dan saya secara serentak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia datang dari depan, dia berjalan, itu saya aneh. Dikala dia berjalan itu kelihatan
sepertinya jauh, tapi toh seperti di depan saya nih nggak melihat adanya tembok, adanya pilar gitu, ataupun di depan ada mimbar. Itu seperti saya tuh tidak melihat seperti itu. Jadi gambarnya mungkin ada, nggak tahu, lorong ya, ataupun bentuk yang bulat. Nah, dia datang itu dengan dengan fisik yang cukup besar. Artinya dia tidak sama dengan yang awal ataupun dengan saya. Mungkin kalau kita antara 165 ya, tapi kalau dia yang barusan datang ini mungkin tingginya diperkirakan antara 3 sampai 4 meter. Memang cukup besar sekali. Nah, di sini ada satu getaran ya yang sempat saya terima waktu itu. Bahkan sama seperti tadi yang pertama, dikala berbenturan awalnya ini sempat menggetarkan dada, cuma itu hanya sebentar. Kemudian setelah dia itu mengucapkan salam kepada saya, itu dia duduk bersila ada di depan saya, dan sedangkan yang tadi ada di sebelah kanan saya. Nah, ini ada satu pertanyaan di benak saya, satu pertanyaan yang muncul secara tiba-tiba. Saya sendiri waktu itu ya sempat terbersit, kok aneh pikir saya itu. Kalau yang sebelah kanan yang yang memakai celana kampret tadi, itu dia dengan duduk bersila tuh nempel di lantai itu. Tapi ketika datang yang satu lagi yang tingginya kurang lebih antara 3 sampai 4 meter, ini justru silanya nih ngambang. Ini saya bingung, ini makhluk semacam apa gitu. Kalau yang tadi sama seperti saya duduk nempel di lantai, tapi yang barusan ini dia ngambang, mungkin ya antara 15 sentian lah, mungkin antara 15 senti, dengan postur ya, dengan rambut nih panjang mungkin segini ya, sesiku, dengan penampilan yang cukup menyeramkan sebetulnya kalau dilihat sih ya. Ada berewok di sini, cuma rambutnya ini tidak tersusun rapi, jadi awut-awutan dengan telanjang dada. Akhirnya dia duduk dan saya juga melanjutkan pembicaraan dengan bapak tadi. Kalau saya sebut bapak aja ya, karena ada sesuatu yang menurut pribadi saya tidak sepenuhnya ini siapa yang harus diceritakan kepada sobat melihat malam. Sekali lagi saya mohon maaf, memang dia banyak sekali memberikan satu wejangan atau dia banyak sekali memberikan saran-saran kepada saya. Dan akhir daripada pembicaraan dia, nah itu dia
memperkenalkan seseorang yang tadi baru datang. Jadi maksudnya apa Pak, kata saya. Jadi begini katanya. Jadi ini sebetulnya yang selama ini sering ikut dengan saya kemanapun saya pergi, katanya pada waktu itu. Nah ini oke lah, kita sebut saja nama samarannya ya, namanya si inilah si Karim aja. Jadi begini katanya, ini si Karim yang selama ini kemana saya pergi selalu ikut. Nah si Karim ini pengen ikut ke kamu. Akhirnya saya berpikir, kalau saja seandainya dia itu ikut dengan saya, ini bagaimana gitu nanti jika kita menjalankan satu aktivitas ataupun apa ya. Kalau sampai ini kelihatan sama orang-orang atau anak-anak yang melihat dia, mungkin bakal jadi runyem ini urusannya. Akhirnya dengan saya sangat terpaksa ya saya tolak. Aduh Pak, kata saya itu, janganlah, kalau dia mau ikut ke saya mah jangan. Ini nanti banyak tanggapan-tanggapan yang negatif tentang diri saya. Bukan gitu. Jadi ini dia pengen ikut ke kamu ini, ingin menimba pengalaman-pengalaman yang berada khususnya di dunia ini. Saya juga sempat berpikir keras, artinya ini harus bagaimana gitu. Bahkan sempat terlintas, ya sudahlah, kata saya, boleh ikut ataupun ngikutin kemana saya pergi, tapi dengan catatan jangan dekat-dekat dengan saya. Itu saya minta ya sekitar 10 meter lebih lah, sampai saya putuskan seperti itu. Akhirnya terjadi antara si bapak dengan makhluk yang tadi barusan ini, terjadi satu dialog kecil. Akhirnya si makhluk yang barusan datang ini mungkin menyatakan setuju, dan saya juga berpesan tolong jangan macam-macam gitu. Kalau memang dia mau ikut melihat perjalanan kehidupan yang ada di bumi ini, tolong jangan macam-macam. Dan ketika waktu ini berjalan hampir menjelang jam 3, itu si bapak-bapak ini pamit kepada saya. Ya memang banyak sekali wejangan-wejangan yang diberikan kepada saya. Akhirnya si bapak ini permisi dan kemudian pergi, dan saya tetap melanjutkan, setelah itu melanjutkan zikir-zikir saya sampai menjelang subuh. Nah setelah itu ya otomatis menjelang subuh datang, saya sholat subuh, kemudian ya sedikit saya istirahat. Hari demi hari saya lalui, dan kemanapun memang dari
apa yang saya tangkap ya, kalau seandainya dia itu berada di sekitar saya itu, saya sendiri sempat bisa merasakan kehadirannya gitu, dengan bau-bau khas yang pada waktu itu dia sempat nunjukin ke saya. Nah, itulah satu perjalanan spiritual saya, dan bahkan sampai sekarang pun alhamdulillah dia itu jauh istilahnya kalau saya kemana-mana, dan alhamdulillah pula dia tidak mengganggu. Dia cuma hanya ingin mengikuti satu perjalanan saya kemanapun saya pergi. Toh pikir saya, ya udah aja lah, itu terserah dia mau ikut mau enggak, yang penting ini udah urusan saya tidak diganggu, urusan dengan semua teman-teman nggak diganggu, ya sudah terserah lah, terserah, up to you lah, ya terserah. Nah, itulah satu perjalanan spiritual dari saya, dan mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat. Ternyata bahwa banyak sekali, mungkin ini apa yang saya ceritakan ini, banyaklah orang-orang yang seperti saya, mungkin banyak sekali mengalami satu bentuk-bentuk cerita yang seperti ini. Bahkan ada yang ekstrim, ada yang memang biasa-biasa aja. Cuma satu hal bagi saya, selama dia itu tidak mengganggu aktivitas saya dan juga tidak mengganggu istilahnya orang-orang yang berada di sekitar saya, ya silakan, mangga. Karena memang pada intinya bahwa kita dengan makhluk astral itu setipis kulit bawang. Artinya walaupun dalam satu dunia, tetapi beda dimensi. Itulah khususnya yang saya tahu tentang makhluk yang bernama makhluk asal berbentuk jin ini. Oke, Ki Bayan, terima kasih atas cerita perjalanan yang dimana sampai sekarang pun si makhluk astral itu masih mengikuti walaupun jaraknya jauh ya, tidak berdekatan. Nah, yang ada satu pertanyaan nih Ki Bayan, apakah si makhluk astral itu pernah menawarkan sesuatu kepada Ki Bayan dalam menangani ataupun membantu ya, menawarkan untuk membantu? Sumpama Ki Bayan lagi kesulitan nih, apakah dalam hal perdagangan, apakah dalam istilahnya konsultasi seseorang kepada Ki Bayan, terus dia sempat menawarkan niatan dia untuk membantu Ki Bayan tidak nih? Kalau sewaktu-waktu, artinya tuh memang pernah saya mengalami hal seperti itu ya. Ketika waktu itu saya ini diajak seorang teman ya, dan memakai satu kendaraan yang cukup besar. Artinya tuh dengan rodanya aja mungkin sekitar 20-an lebih lah. Macam tronton itu ya? Ya, semacam itu, suatu tonton. Kala itu terperosok lah, ya, ada satu rodanya ini terperosok, dan waktu itu memang tidak ada alternatif lain. Jadi pada waktu itu Bang Jampang, dengan berawal dari aromanya ini tercium dulu
sama saya, ini kayaknya udah nggak mungkin nih, si mobil tronton ini nggak mungkin ditarik ataupun apa ya, nggak mungkin. Kalau ditarik dengan mobil yang kecil kayaknya nggak bakalan kuat, karena ini bannya yang di belakang ini sempat terperosok cukup dalam ya, sehingga kalaupun pakai gas itu cuma muter aja, terselip gitu ya Ki Bayan ya. Nah, akhirnya berawal itu dari aroma tercium seperti yang dulu pikir saya tuh apa namanya tuh sempat ketika kita zikir itu aromanya tercium dulu sama saya saat mau kehadiran itu ya. Nah, berarti ini ada satu kehadiran dari makhluk astral yang memang waktu itu nggak sempat terpikirkan sama saya. Iya. Nggak terpikirkan aja, udah blank, nggak, karena selama ini ya memang dia cuma saya ke sana dia ikut, saya ke sini cuma ikut dari kejauhan. Iya. Nah, ketika dia itu menawarkan pada waktu itu sesuatu, ya saya juga waktu itu berpikir dulu, saya nggak meminta, sekali lagi saya nggak meminta. Iya. Itu urusan kamu, kata saya. Iya. Memang dia menawarkan, apakah perlu saya bantu? Gitu. Saya nggak meminta, terserah kamu. Maksudnya di sini artinya supaya ini menjaga, Iya. menjaga privasi ataupun hubungan antara dia dengan saya. Kalau dia mau menolong, ya itu bukan urusan saya. Iya. Itu urusannya dia. Urusannya dia sudah, pikir saya itu. Nah, ini pada waktu itu dia menawarkan seperti itu, ya saya jawab seperti itu juga. Saya tidak mau istilahnya meminta pertolongan, dan kamu fungsinya apa di sini ya sudah terserah kamu aja lah. Masa bodoh, yang jelas kamu ikut dengan saya, ngikutin tentang pengalaman saya, silakan gitu. Akhirnya ini pada waktu itu saya ikut dengan si supir ini, mungkin teman saya yang jadi supirnya ini ngebel teman sana sini gitu ya. Akhirnya datanglah istilahnya satu mobil lagi. Nah, disamperin, ngobrol-ngobrol, coba deh ditarik aja pakai apa namanya, pakai tali atau apa ya. Nah, maka dicoba waktu itu. Sepertinya juga kalau secara logika kayaknya nggak mungkin juga, itu nggak mungkin bisa sampai ketarik, tapi mungkin ada faktor lain ya, akhirnya sampai ketarik juga ya. Wallahu a'lam. Itulah satu bentuk pengalaman dari saya dari hasil zikir-zikir yang ikhlas. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu cerita dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih sekali atas cerita pengalaman spiritual yang telah dilakukan dan dilalui oleh Ki Bayan. Nah, ini tampaknya ada pesan-pesan nggak Ki nih untuk para sahabat Lihat Malam, khususnya yang mungkin ya dia juga pernah merasakan kayak Ki Bayan juga gitu. Ya, baik. Mungkin sedikit ya, satu saran saya, cobalah dikala ini kita berzikir ya, dikala kita berzikir istilahnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah,
itu cobalah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, cobalah belajar ke sana. Jadi artinya tuh jangan sampai kita nih zikir ini mengharapkan sesuatu gitu. Cobalah belajar ikhlas. Kalau Allah sih tanpa diminta pun sudah tahu apa tujuan kita. Nah, di sini keikhlasan. Saya kira itu aja kan gampang. Oke, terima kasih sekali Ki. Semoga aja bermanfaat untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Dengan keikhlasan yang Ki Bayan lakukan inilah, sehingga tidak pernah berpikir yang macam-macam, hanya berpikirnya gimana pun juga kita pasrah sama Allah. Walaupun ada bantuan dari makhluk lain menawarkan, terserah, yang penting saya tidak meminta ke kamu, mintanya kepada Allah. Itulah pesan dan kesan dari Ki Bayan yang telah memaparkan dari pengalaman perjalanan spiritualnya, yang dimana beliau sempat diikuti ataupun meminta si makhluk itu ikut pada kehidupan Ki Bayan. Itulah kisahnya untuk sobat dimanapun Anda berada. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang baru menonton, mohon like, komen, dan subscribe-nya, pencet tombol loncengnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih sekali atas subscribe kalian. Channel kami bisa berlanjut sampai kalian menunggu season-season berikutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.